adalah utusan Allah. Muhammad SAW adalah Nabi Allah. Anda yakin nggak? Ayo berani bilang yakin. Yakin kan? Apakah Anda lihat waktu Jibril alaihissalam memberikan wahyu pertama 5 ayat dari Al-Alaq? Saya melihat beberapa hari dan belakangan ini Anda terlalu berani dan nekat ketika apa yang Anda bawakan sebagai konten itu adalah konten agama dan akidah dan syariat. Ini adalah bagian daripada bagaimana Anda harus introspeksi dan haji, dikoreksi karena Anda harus tahu diri. Mungkin dari awal itu tadi Anda terlalu banyak main gitar sehingga pada masa-masa tua seperti saat ini Anda dituntut untuk berbicara, kemudian Anda ego dan gengsi lalu memaksakan diri menafsirkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami, dan mudah-mudahan kita senantiasa memberikan bimbingan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, para sahabat-sahabat yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Dan bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ini. Kemudian nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah, ini Rhoma Irama yang ikut-ikutan membatalkan nasab dari Ba'alawi ini menuai berbagai macam komentar dari kalangan asatid kita, asatid NU kita. Salah satu ustadz yang mengkritik atau mengomentari dengan kritikan-kritikan pedas terhadap Rhoma Irama ini adalah yang mempunyai channel Benteng Akidah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Rasa gerah lama-lama melihat adanya penyelewangan pemikiran dan juga keberanian yang konyol. Misalkan contoh Bang Haji Rhoma Irama. Bang Haji, maaf saya panggil Bang, tidak apa-apa ya, karena harusnya saya panggil kakek kepada Anda. Saya melihat beberapa hari dan belakangan ini Anda terlalu berani dan nekat ketika apa yang Anda bawakan sebagai konten itu adalah konten agama dan akidah dan syariat. Anda dilihat oleh jutaan manusia dan Anda mempunyai penggemar dari awal sampai hari ini banyak, luar biasa. Tapi saya lihat, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bagian daripada musibah yang menimpa Anda. Banyak saya lihat daripada pengikut-pengikut Anda berguguran karena Anda mulai kelihatan su'ul khatimah. Na'udzubillah, semoga Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya merasa risih dan gerah ketika di awal-awal Anda berani menafsiri hadis, menafsiri Al-Quran, mentakwil Al-Quran dengan kemampuan yang sangat terbatas. Saya lihat karena mungkin dari awal Anda terlalu banyak waktunya untuk konser, untuk belajar gitar, seruling dan lain sebagainya, sehingga Anda ketika saat dituntut untuk berbicara agama hari ini, dianggap tokoh oleh masyarakat dan publik hari ini, Anda terlalu nekat dan berani berbicara tafsir. Contoh beberapa penyampaian terakhir yang sudah dikritik, yang sudah diluruskan oleh tokoh-tokoh kita, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Jadi saya pesan hari ini, Bang Haji, stop, hati-hati ketika mau berbicara Al-Quran dan ayat Al-Quran, berikut juga hadis Nabawi SAW. Hati-hati, ada ancaman yang luar biasa ketika siapa yang menakwil Al-Quran dengan pikirannya sendiri, kemampuannya sangat terbatas, tidak ada dasar ilmu, kemudian dia berani, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, kata baginda Nabi SAW. Hati-hati, perhatikan, ini adalah ancaman yang luar biasa. Ketika dia berani melakukan, nekat masih melakukan itu, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi siap-siap booking seat di neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, langsung saja pada kesempatan ini, awalnya Bang Haji Rhoma Irama ini mengatakan hakul yakin, kemudian diluruskan oleh para tokoh-tokoh kita, lora-lora kita, ada Guzaini dan banyak ya, saya lihat di YouTube itu. Kemudian diluruskan bahwa hakul yakin itu adalah ilmu yakin, apa di atasnya ilmu yakin, ainul yakin, dan seterusnya. Misalkan hakul yakin harus merasakan betul, harus menerima, menjelajahi sendiri, merasakan sendiri, melihat sendiri, dan seterusnya, yaitu at-tamattu' bisyai'il ladzi anhu wa tajribatuhu bi nafsi. Bagaimana dia mencoba dengan diri sendiri, dia merasakan diri dengan diri sendiri. Ini namanya hakul yakin. Jadi ketika dia mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu hakul yakin bukan keturunan Nabi, apakah dia menyaksikan dengan seyakin-yakinnya dengan mata kepala sendiri? Ini disampaikan oleh Guzaini dan tokoh-tokoh yang lain. Saya lihat karena pertama kali di Guzaini.
Maka ini adalah bagian daripada bagaimana Anda harus introspeksi Bang Haji, dikoreksi karena Anda harus tahu diri. Mungkin dari awal itu tadi Anda terlalu banyak main gitar sehingga pada masa-masa tua seperti saat ini Anda dituntut untuk berbicara, kemudian Anda ego dan gengsi lalu memaksakan diri menafsirkan Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, dan ketika diluruskan Anda bukan diam, malah Anda membela diri. Oh enggak, artinya misalkan kalau hakul yakin bagaimana kepada Allah, berarti harus melihat dulu kepada Allah, harus merasakan dulu kepada Allah. Enggak begitu kan? Oh, ya hakul yakin lah, pokoknya menurut saya hakul yakin. Kurang lebihnya seperti itu, saudara-saudaraku. Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad SAW adalah Nabiullah. Anda yakin nggak? Ayo berani bilang nggak yakin. Yakin kan? Apakah Anda lihat waktu Jibril alaihissalam memberikan wahyu pertama 5 ayat dari Al-Alaq di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Anda lihat nggak? Anda yakin bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, bukan harus ente melihat Jibril itu menyampaikan wahyu. Kan gitu kan? Tapi Anda yakin dengan masalah? Oke. Sekarang saya mau jelaskan kenapa saya hakul yakin bahwa kaum Ba'alawi bukan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bagian daripada kekonyolan dan kebodohan yang disampaikan di publik. Saya sampaikan hari ini, saya sampaikan detik ini. Anda kalau sudah diluruskan, ya sudah diam. Lalu mengaji, nambah wawasan, nambah ilmu. Ini yang saya sampaikan kepada Anda untuk tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Dan selanjutnya Anda pelajari betul bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak semuanya kata-kata yakin itu adalah bermakna yakin betul semuanya. Enggak seperti itu. Jadi bermacam-macam. Makanya perlu belajar tafsir, batik, bayan, mantik, balaghah dan ilmu-ilmu alat lain untuk bagaimana beristidlal, mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh misalkan di dalam Al-Quran yakin ini disebutkan sebanyak 28 kali. Kata-kata yakin dan syikat-syikat yang berbeda-beda. Misalkan dari syikat fi'il madhi, misalkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusahum dzulma wa uluwa. Misalkan ini di dalam Al-Quran berupa fi'il madhi. Jadi istaiqanatha itu adalah fi'il madhi, maknanya yakin juga Bang Haji. Kemudian juga terdiri dari fi'il mudhari, misalkan wabil akhiratihum yuqinun, ayqana yuqinu. Jadi ini dari fi'il mudhari, maknanya juga yakin Bang Haji. Kemudian terjadi dari isim fa'il, misalkan wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Muqinin ini isim fa'il Bang Haji dan seterusnya. Dan artinya pun berbeda-beda, artinya banyak. Dan tidak hanya kata-kata yakin itu meyakini, melihat dan lain sebagainya, tidak. Ini harus Anda perhatikan, harus Anda bedakan. Yakin terhadap Allah berarti yaitu bermakna iman kepada Allah. Jadi yakin kepada Allah itu artinya mengiyakan terhadap Allah. Jadi iman yang 6 itu bukan bermakna harus melihat kepada Allah, enggak. Jadi Anda jangan mengelabui umat dengan kemudian berdalih ngeles dengan kata-kata yakin berarti harus melihat kepada Allah. Berarti orang yang mengatakan hakul yakin itu harus melihat, ya enggak juga dong. Anda juga harus perhatikan ketika kita berbicara dengan jisim, sesuatu yang zahir, itu beda yakinnya kita dengan yakin kepada Allah. Kalau yakin kepada Allah bermakna keimanan. Jadi menerima, pasrah, taslim kepada Allah itu yakin. Ini bagian daripada yang harus Anda pelajari Bang Haji. Misalkan contoh, yakin itu juga tidak harus semuanya bermakna yakin, percaya, tidak. Misalkan contoh bermakna tasdik, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, di dalam surah Al-Baqarah. Ini bermakna tasdik. Kemudian bermakna as-sidqu, wajituka min saba'in binaba'in yaqin, sigat dan konteks yang berbeda. Bermakna musyahadah wal iyan, yang mana seperti disampaikan di dalam kritik kepada Anda, misalkan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini yang bermakna musyahadah wal iyan. Kemudian bermakna maut. Jadi yakin bermakna mati Bang Haji. Contoh misalkan dalam surat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Sampai kamu mati Bang Haji. Ini bukan sampai kamu yakin dan melihat kepada Allah, tidak. Anda bisa lihat itu di dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir yang lain bermakna maut. Ini yang bagian daripada faedah sifatul musyabbah.
Jadi sifat yang diserupakan maknanya adalah mati, kalimat dan lafadznya itu adalah yakin. Ini bagian daripada pembelajaran Bang Haji. Jadi Anda harus introspeksi hari ini. Sudahlah, kalau menurut saya jangan terlalu jauh-jauh lah mengikuti polemik. Misalkan Anda harus tampil viral dan lain sebagainya. Ketika Anda punya kemampuan dan kapasitas yang cukup di dalam berbicara agama, ya sudah berbicara agama. Ketika Anda mempunyai kapasitas berbicara dengan musik, ya sudah musik saja. Jangan memaksakan diri. Hati-hati. Usia Anda sudah udzur, usia Anda sudah sepuh, dan saya tidak ingin Anda su'ul khatimah. Para fan-fan Anda dari awal sampai akhir mungkin jutaan, saya lihat sudah mulai habis. Di Madura sudah juga mulai habis karena Anda hari ini menjadi orang yang kontroversi, tidak produktif. Jadi hati-hati, pelajari itu semuanya. Mari kita introspeksi diri untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehin dan solehat, dan kemudian menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin dari Al-Fakir, semoga bermanfaat. Mohon maaf ketika dianggap lancang karena ini persoalan akidah, persoalan syariah, dan ini persoalan bagaimana menjaga umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW yang sudah Anda mungkin sesatkan, yang mungkin Anda sudah sesatkan dengan pernyataan-pernyataan konyol tidak berdasar dan tidak ada ilmunya. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten kami kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami persembahkan kepada para sahabat bisa bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, menjadi tambahan ilmu kepada kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.